jika ada seseorang yang menghinamu, menjelekanmu atau menzolimimu yang ada pada dirimu, maka janganlah engkau membalasnya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita nikmat Islam dan nikmat kesehatan dan patut kita syukuri. Dan kita masih bisa berjumpa di bulan Ramadan ini. Dan tidak lupa kita berselawat kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan penonton pesantren Ramadan SDIT Insan Teladan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan pada kesempatan kali ini saya menyampaikan sebuah kultum singkat yang berjudul Pemaaf adalah sifat terpuji. Insyaallah hari ini saya akan menyampaikan sebuah sesuatu yang tidak mudah untuk kita kerjakan, tidak mudah untuk kita katakan, tetapi berat untuk kita melakukannya, yaitu adalah memaafkan kesalahan orang lain. Ada kalanya dalam kehidupan kita pernah merasa disakiti, dizolimi dengan kata-kata, perbuatan, disengaja maupun tidak disengaja. Itu yang membuat kita menjadi seorang yang pendendam, pemarah, bahkan kita tidak mau memaafkan orang tersebut. Tetapi Masya Allah, kita kembali lagi dengan ajaran Islam. Sebagaimana Islam mengajarkan kita untuk bisa memaafkan kesalahan orang lain. Karena memaafkan itu adalah sifat yang terpuji yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengar hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmizi, yaitu apa kata Rasulullah? Jika ada seseorang yang menghinamu, menjelekanmu atau menzolimimu yang ada pada dirimu, maka janganlah engkau membalasnya kepada orang tersebut, dan biarlah ia yang menanggung akibatnya. Nah, di sini jelas hadisnya bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk membalas apa yang telah orang lakukan kepada kita. Biarkan orang tersebut menanggung akibatnya. Penonton pesantren SDIT Insan Teladan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang sulit bagi kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, tetapi kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melembutkan hati kita dan tidak mengeraskan hati kita. Karena hal tersebut bisa membuat pikiran kita menjadi susah dan hati kita menjadi kotor. Nah, sebagaimana Rasulullah pernah berkata dengan para sahabat, ketika itu apa kata Rasulullah? Besok di yaumil akhir nanti ada seorang lelaki yang akan disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah sholat, tidak pernah melakukan amal soleh, dosanya banyak, tetapi dia bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang amal yang ia lakukan? Yaitu dia memaafkan kesalahan orang lain. Dia tidak pernah memiliki rasa dendam, rasa iri dengki. Bahkan ketika dia dizolimi, dia memaafkan orang itu dan dia mendoakan orang tersebut. Maka mulianya sifat tersebut. Maka apa kata Allah kepada malaikat? Wahai malaikat, masukkan lelaki ini ke surgaku. Sesungguhnya aku menyukai sifat pemaaf. Karena sifat pemaaf itu adalah sifat yang terpuji. Dan maafku ini lebih besar daripada maafnya. Masya Allah. Dan dalam surah Al-Furqan juga dijelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Apa makna dari ayat tersebut? Apabila ada seseorang yang mencaci maki kita, menghina kita, menzolimi kita, menyakiti kita dengan perkataan atau perbuatan mereka, maka janganlah kita mengatakan perkataan-perkataan yang buruk, tapi katakanlah qalu salaman. Apa itu qalu salaman? Perkataan yang baik. Nah, dalam ada seorang syekh bernama Syekh Muhammad. Dia juga pernah mentafsirkan ayat ini bahwa apa kata beliau, ketika ada seorang yang berkata buruk kita, zolim kepada kita, maka katakanlah qalu salaman, atau kata-kata yang baik. Contohnya ketika kita dizolimi oleh seorang, maka katakanlah khairan kasiron, atau kita mendoakan orang tersebut, ya Allah bukakanlah pintu rahmatmu, ya Allah berikanlah dia hidayahmu, ya Allah jauhkanlah ia dari perbuatan zolim, ya Allah. Nah, begitu mulianya Islam
begitu indahnya Islam. Nah, selanjutnya orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Penonton pesantren SDIP Insan Teladan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak mudah bagi kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, tetapi kita mintalah kepada Allah, ya Allah, lembutkanlah hati ini ya Allah. Janganlah kau keraskan hati ini ya Allah, karena sifat pemaaf itu adalah sifat yang terpuji dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sampai sini kultum saya hari ini. Dan salah itu datangnya dari saya, benar itu datangnya dari Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.